Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas USA C. Di sini kami akan memaparkan hasil belajar dan diskusi kami mengenai klorin. Perkenalkan, nama saya Rahma Ziana, NRP 012086. Di sini saya bersama dua teman saya, yaitu Nama saya Muhammad Raffi Raihan dengan NRP 012088. Saya Liang Santoso, NFP 012085. Baik, bisa kita mulai. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi dari klorin. Klorin adalah unsur utama, unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik, dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Klorin berwujud gas berwarna kuning hijau pada suhu kamar. Klorin mempunyai banyak manfaat. Contohnya adalah sebagai disinfektan bagi air minum, sebagai bahan yang ditambahkan pada obat. Selain itu juga, klor banyak digunakan pada bidang industri. Di Amerika sendiri, klorin telah menyumbangkan lebih dari 245.000 lapangan pekerjaan. Total gaji yang diterima para pekerja yang berhubungan dengan industri ini adalah sekitar 14,4 miliar US dollar tiap tahunnya. Setengah dari total pabrik industri sangat bergantung pada klorin. Di sini di gambar pertama adalah tentang grafik yang memuat tentang aplikasi penggunaan klorin di pasar Amerika. Di Amerika, limbah klorin menjadi meningkat dan sangatlah reaktif. Maka dari itu, dalam industri klor di Amerika, penggunaan klorin menjadi dibatasi. Beda lagi yang terjadi pada Cina. Di Cina, permintaan produksi klorin sangatlah besar, sehingga terjadi produksi besar-besaran yang menyebabkan kelebihan hasil produksi dan menurunkan harga pasar klorin. Penggunaan klorin terbesar ada pada EDC PVC. Tiap tahunnya, penggunaan klorin pada EDC PVC ini meningkat, menyumbang lebih dari 30% tiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh permintaan konsumen pada bidang industri seperti otomotif, konstruksi, pengemasan, dan lain-lain. Di masa pandemi seperti sekarang, permintaan klorin pada bidang farmasi juga akan meningkat. Tercatat bahwa 8 tahun ke depan, pada bidang inorganic chemistry akan meningkat 3,9% dari tahun 2016 hingga 2024. Pada bidang industri water treatment, akan terjadi kenaikan kebutuhan klor juga, karena berkurangnya cadangan air tawar dan peningkatan populasi padat penduduk seperti di India dan Indonesia. Penggunaan klorin pada water treatment tergantung seberapa banyak pengotor yang ada pada air. Semakin banyak pengotor yang ada pada air, maka permintaan produksi klorin akan semakin meningkat pula. Lalu di grafik kedua ada pemakaian klorin dari setiap benua. Apabila kita melihat permintaan klorin dari berbagai benua, maka pada pasar Asia Pasifik, permintaan produksi klorin hampir menyentuh angka 50%. Dan diperkirakan akan terus meningkat. Biasanya, peningkatan ini disebabkan oleh permintaan dari sektor otomotif, konstruksi, dan pengemasan. Permintaan yang besar dari berbagai industri yang berlokasi di Cina, India, Vietnam, telah mendorong permintaan produksi klorin pada Asia Pasifik. Cina menyumbang sebagian besar permintaan klorin di kawasan ini dan juga merupakan produsen terbesar di dunia. Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami fluktuasi harga karena ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan klorin dan soda api. Soda kaustik adalah produksi sampingan dari produksi klorin yang memiliki dampak yang cukup besar pada industri klorin. Harga untuk produk ini adalah indikator utama dari fluktuasi tersebut. Pada gambar ketiga kita bisa melihat produksi samping dari klorin. Next. Ya, selanjutnya apa sih manfaat klorin? Yang pertama, Cl2 atau klorin dalam bentuk gas dapat digunakan sebagai senjata. Bila gas klorin dihirup oleh tubuh, maka gas klorin akan bereaksi dengan air yang ada di paru-paru membentuk dua asam klorida dan asam hipoklorid yang bersifat korosif dan dapat melubangi paru-paru. Yang kedua, sebagai disinfektan. Gas klorin yang dilarutkan dalam NaOH akan membentuk NaOCl yang berperan sebagai disinfektan dalam air. Lanjut. Kemudian ada HCl atau asam klorida. HCl adalah asam yang sering kita jumpai
di laboratorium untuk beberapa reaksi kimia. Selain itu, HCl dapat digunakan untuk dalam ekstraksi emas, yaitu pembuatan aqua regia. Aqua regia sendiri merupakan campuran asam nitrat dengan asam klorida dengan perbandingan 1:3. Kemudian untuk reaksi dalam melarutkan emas dapat dilihat pada slideshow yang telah ditampilkan. Kemudian dalam perkembangan penelitian, HCl sendiri banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terbarukan. Contohnya, HCl dapat digunakan untuk leaching logam litium dari lithium ion baterai yang sudah tidak digunakan. Untuk reaksinya sendiri dapat dilihat pada slide yang sudah ditampilkan. Kemudian HCl juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan aluminium air batteries based on santan HCl hydrogel. Kemudian untuk reaksi baterainya sendiri dan pemanfaatan HCl di dalam baterai juga telah ditampilkan dalam PPT lanjut. Kemudian selain HCl, Cl sendiri banyak senyawa-senyawa yang mengandung Cl yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk sebagai bleach dalam industri kertas. Bahan klorida sendiri yaitu untuk melarutkan atau merusak lignin yang ada dalam kertas sehingga menyebabkan warna kertas menjadi putih. Untuk reaksinya sendiri sudah tercantumkan. Kemudian PVC dan GPE merupakan plastik yang polimernya mengandung Cl di dalamnya. Lanjut. Kemudian yang terbaru adalah gas Cl2 itu digunakan sebagai doping daripada beberapa material. Contoh yang diambil adalah klorin dop karbon untuk electrocatalytic nitrogen reduction. Kemudian di bawah ada gambaran material karbon yang sudah terdoping oleh Cl. Manfaatan Cl sendiri masih banyak, terutama senyawa-senyawa yang mengandung Cl di dalamnya, namun tidak dapat dibahas keseluruhan. Next. Ya, baik. Setelah penjelasan mengenai nilai ekonomi dan penggunaan klorin dalam kehidupan sehari-hari, maka saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan klorin dalam industri kimia. Dalam industri kimia, klorin tidak dapat terlepas dari proses yang ada di dalamnya. Seperti halnya yang pertama, industri kimia di klorin itu dapat menghasilkan gas, di mana gas-gas tersebut sangat berguna dalam industri kimia. Selanjutnya, ada industri pemutih, pembersih, dan penjernih. Industri pemutih, pembersih, dan penjernih ini kebanyakan digunakan sebagai desinfektan. Seperti hal yang kita ketahui bersama, desinfektan merupakan sesuatu yang sangat berguna di era sekarang, terutama dalam era pandemi. Karena gas klorin sebagai oksidator kuat yang mudah terbakar. Maka perlu sintesis proses untuk mendapatkannya. Nah, untuk industri dalam pemutih sendiri yang berguna itu adalah hasilnya yaitu senyawa NaOCl yang berasal dari NaOH ditambah Cl2. Selanjutnya, klorin juga berguna dalam industri farmasi atau obat-obatan. Di tengah kejadian atau kehidupan masyarakat, obat-obatan tidak dapat terlepas dari kita semua, di mana klorin sendiri itu memiliki sifat korosif. Dengan sifatnya yang korosif tadi, klorin tersebut dapat menembus membran sel bakteri, sehingga klorin ini dapat digunakan sebagai bahan atau pembuatan antibiotik. Selanjutnya, ada industri tekstil dan kertas. Industri tekstil dan kertas pun tidak dapat terlepas dari peran gas klorin, di mana di dalamnya gas klorin tersebut berguna untuk pemutih pada bagian kertas dan penghalus pada bidang tekstil, agar pakaian atau tekstil yang akan kita gunakan itu memberikan efek nyaman pada pengguna. Selanjutnya, yang terakhir adalah industri yang paling banyak digunakan, yaitu industri plastik. Kita sehari-hari tidak dapat terlepas dari benda atau wujud plastik ya. Jadi seperti yang kita ketahui seperti botol minuman, pipa paralon, semua dihubungkan dengan plastik.
saya akan menunjukkan proses pembuatan dari plastik. Di sini, plastik merupakan sebuah industri yang banyak dihasilkan dari para pemproduksi, di mana bahan baku utamanya itu berwujud polimer dalam bentuk hidrogen kloridanya. Seperti PVC mampu berikatan dengan etilena menjadi polivinyl klorida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.